Hello everybody, welcome back to the English grammar class with me Ritu Elidali, and welcome to the 30th episode. Ini sudah episode ke-30 sekarang. Kita belajar tentang where, when, why, how. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana cara membuat kalimat tanya. Ada elemen yang sangat penting, ya, ingat elemen yang sangat penting pada saat kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan WH question ini. Where, when, why, how. Jadi kalian harus benar-benar mengerti bagaimana cara membuat kalimat tanya ini. Oke, jadi itu yang merupakan fokus kita di video kali ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai where, why, dan sebagainya, setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengambil kuisnya. Ada linknya di bawah video ini. Ya, di sini nanti ada 4 kuis yang sudah saya buat, mungkin nanti akan saya tambahkan. Nah, nanti saya akan menjelaskan how to do this quiz. Bagaimana cara mengerjakan kuis ini. I will explain in the end of the video. Saya akan menjelaskan nanti di akhir video. Jadi kita belajar dulu. And before we go to the main course, sebelum kita kembali ke kursus utama kita hari ini, saya terlebih dahulu menjelaskan apa fungsi dari kata tanya yang kita pelajari hari ini, ya. The first one is where. Where to ask about places, untuk menanyakan tempat, keberadaan. Okay? For example, where is Mike? Mike di mana? He is at home. Number 2, when. When to ask about times and date. Waktu dan tanggal. Menanyakan kapan. When will you arrive? Kapan kamu akan tiba? At 6 o'clock. Kemudian, why? Mengapa? To ask about reason for something. Menanyakan tentang alasan untuk sesuatu. Why are Mary and Joe taking a taxi? Kenapa mereka naik taksi? Because their car isn't working. Karena mobil mereka tidak berfungsi, lagi rusak. Kemudian yang terakhir yaitu how. How itu to ask in what way, dengan cara apa. Misalnya, how did he go to Paris? Dengan cara apa dia pergi ke Paris? Atau di dalam bahasa Indonesia kita menanyakan naik apa? Naik apa dia ke Paris? Naik apa dia ke Jakarta? Naik apa dia ke sekolah? Nah, kalau naik apa, bahasa Inggrisnya kita menggunakan how untuk menanyakannya. Nggak ada cara lain ya, hanya seperti itu dia. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Karena ini sudah lewat, because it is a past tense, so we use did. Sehingga kita menggunakan did, karena sudah lewat ya. He went by train. Dia pergi naik kereta. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, to ask about condition or quality. Mengenai keadaan. How are you? Bagaimana kabarmu? How is your father? Bagaimana kabar ayahmu? How was your vacation? Bagaimana liburanmu? Dan yang terakhir fungsinya adalah untuk menanyakan, to ask about extent, sejauh mana, or degree. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya berapa. Nah, berapa bahasa Inggris juga how. Misalnya, how old are you? Umurmu berapa? Jadi kalau berapa juga artinya how. Kalau kalian perhatikan kalimatnya ada yang berwarna. Jadi itulah yang menjadi fokus kita pada pelajaran kali ini. Untuk where, when, why, dalam membuat kalimat tanya, harus ada auxiliary antara where, when, why ini atau WH question ini dengan subjeknya. Tidak boleh langsung. Misalnya, where is Mike? Di mana Mike? Tidak boleh langsung where Mike. Tidak, salah. Ya, harus ada auxiliary di tengah-tengahnya. When will you arrive? Kapan kamu akan tiba? Jadi tidak boleh langsung when you will arrive. Itu salah. Harus ada will dulu. Harus ada auxiliary dulu, baru subjeknya. Ya, why do you take a taxi to work? Kenapa kamu naik taksi ke kantor, ke tempat kerja? Jadi harus ada do di situ. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa is, kenapa will, kenapa do? Nah, ini tergantung
kepada tensesnya. Makanya kalian harus tahu tenses. Kita sudah belajar beberapa tenses. Harusnya kalian sudah paham kenapa di situ is, kenapa will, kenapa do di situ. Nah, yang pertama is, ya. Kenapa is di situ? Kenapa? Karena ini simple present, ini keadaannya sekarang. Kalau misalnya kita menanyakan sekarang, hey, Mike di mana? Jadi where is Mike? Kecuali kalau sudah lewat, misalnya kemarin, hey, kemarin Mike di mana? Baru kita menggunakan where was Mike. Oke, jadi kembali lagi ke tensesnya seperti apa. Will ini merupakan future yang akan datang ya. Jadi kita menggunakan will. Why do you take a taxi? Ini karena kebiasaan dia. Jadi kebiasaan kamu ini adalah ngambil atau naik taksi ke kantor. Makanya saya tanya, why do you take taxi? Kecuali kalau misalnya keadaannya sekarang, hanya terjadi sekarang. Misalnya keadaan sekarang dia sedang naik taksi. Jadi pertanyaannya menjadi, why are you taking a taxi? Jadi kembali lagi kepada tensesnya. Tetapi yang wajib itu harus ada auxiliary antara where, when, why dengan subjeknya. Apa itu auxiliary? Saya ingatkan lagi ya, sebenarnya saya sudah beberapa kali mengasih tahu ya, auxiliaries ini, kalau auxiliaries itu banyak ya, lebih dari satu. Kalau auxiliary itu cuma satu. Do, does, did, itu termasuk auxiliary. Termasuk juga have, has, had, yang kita gunakan di present perfect, atau di past perfect, atau future perfect. Di situ ada have, has, had. Kemudian segala bentuk modals. Baik itu will, should, must, can, may, might, dan lain-lain. Itu modals ya. Dan juga termasuk segala to be. Ada is, mr, ada was, were, ada be. Ya, itu semua auxiliaries. Paham ya sampai di sini? Nah, begitu juga untuk how. Misalnya bagaimana, bagaimana kabar. Jadi kalau bagaimana artinya sama seperti yang tadi juga harus ada auxiliary baru subjeknya. Tetapi kalau artinya di dalam bahasa Indonesia berapa, fungsinya bukan bagaimana tetapi berapa. Nah, kalau berapa seperti ini biasanya ada unitnya dulu. Oke, berapa, misalnya berapa kali, berapa banyak, berapa sering, berapa lama, dan lain-lain sebagainya. Kalau seperti ini modelnya, kita menyebut unitnya dulu, baru auxiliary, baru subjeknya. Ya, contohnya seperti ini. Berapa umur, berapa sering, berapa banyak, berapa lama, dan lain sebagainya. Misalnya berapa umurmu, ya contohnya. How old are you? Jadi kita menyebut unitnya dulu ya, how old. Jadi di sini old, umurmu. Baru auxiliary, baru subjeknya. Ya, how old are you? Kalau sering, berapa sering? How often? Baru auxiliary. How often do you visit atau how often do you visit grandma? Berapa sering kamu mengunjungi grandma? Oke, atau how many pages? Itu unitnya adalah berapa halaman. Jadi berapa halaman yang kamu baca semalam? How many pages did you read last night? Atau misalnya berapa lama? How long? How long have you been waiting? Sudah berapa lama kamu menunggu? Jadi ini present perfect. Jadi semua ada auxiliary-nya. Ada are, do, did, have. Oke, pertama kenapa are? Karena ini untuk present tense ya. Jadi kita menggunakan are, nggak ada kata kerja di situ, ya. Kemudian yang how often atau how often do you visit grandma? Kita menggunakan do karena you, ini juga simple present. How many pages did you read? Kenapa did? Karena sudah lewat last night. Ada kata kerjanya read. How long have you been waiting? Present perfect, sudah berapa lama kamu menunggu? Jadi bisa di-download materinya dalam bentuk PDF, nanti ada linknya di bawah video ini. Jadi saya menjelaskan bagaimana mengambil kuisnya. Nah, sebelumnya saya mengasih tahu bahwa kadang-kadang karena masalah jaringan, itu saya udah tulis di sini, karena masalah jaringan itu kuisnya tidak terlihat seperti ini. Harusnya kuisnya terlihat seperti ini, tetapi kadang-kadang terlihat seperti ini. Nah, ini masalah jaringan. Jadi kalau keadaannya seperti ini, nanti klik bagian yang
samarnya. Jadi klik bagian ini saja, diklik saja, nanti akan keluar jendela baru seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi untuk membuat pertanyaan, letakkan kata-kata ini dalam urutan yang benar. Contohnya seperti ini, you, where, live, do. Jadi where do you live? Jadi nanti kerjakan di sini ya. Jadi misalnya when bla bla bla. When. Oke, jadi ingat di sini tidak perlu membuat nomor lagi ya, tidak perlu tulis nomor lagi di sini. Ya langsung saja when. Kemudian no need the question mark ya, tidak perlu tanda tanya karena sudah ada ya. Jadi nggak perlu lagi ditulis dalam kotak ini nanti. Oke, kemudian kalau sudah selesai tinggal cek ya. Nanti kalau merah salah, kalau hijau benar. Kemudian nanti klik extra quiz untuk lanjut ke kuis selanjutnya. Untuk kuis kedua, cuma pilih saja antara where, when, why, and how ya. Pilih antara 4 ini, mana yang benar kira-kira. Oke? Kemudian pilih juga ini, kalau benar atau salah. Ya ini salah, jadi ini merah, masih merah. Oke, itu kuis kedua. Kuis ketiga, juga sama, nanti klik yang extra quiz ini. Oke, ini soalnya ya. Ini jawabannya sudah ada. Jadi kita membuat soalnya. Ini jawabannya sudah ada. Kita membuat soalnya. Jadi I lost my bag ini sudah past tense ya. Lost udah terlewat ya. Kejadiannya sudah lewat. Lost itu bentuk kedua. Jadi saya kehilangan tas saya pada hari Sabtu pagi. Jadi pertanyaannya, kapan kamu kehilangan tas kamu? Jadi when did you lose? Kita menggunakan did karena sudah lewat ya. Ada di sini I met Joanna. Ini sudah lewat, bentuk kedua. Jadi saya bertemu Joanna di disco. Jadi kalau di disco berarti pasti pertanyaannya di mana. Jadi where apa? Jadi jangan lupa you. Jadi semua you ya karena ini I semua ya. Jadi you. Where you, jadi di sini harus ada auxiliary-nya dulu karena past tense jadi did dan lain-lain sebagainya. Di mana kamu bertemu Joanna? Jadi ini bentuk kedua ya. Jadi harus bentuk pertama karena pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan, coba perhatikan ini pertanyaan lose. Itu bentuk pertama. Ini bentuk kedua karena sudah lewat. Ya, kalau kalimat positifnya itu ini bentuk kedua ya. Jadi met sudah lewat bentuk kedua. Oke, jadi ini bentuk pertama. Jadi pertanyaannya bentuk pertama ya. Bentuk pertama daripada met apa? Karena sudah kita gunakan did di sini. Oke? Saya harap kalian masih ingat simple past. Oke? Itu pertanyaan ketiga. Ini agak sedikit tricky, sedikit agak susah ya. Kemudian nanti kalian lanjut di kuis keempat. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan tentang kuis, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi saya pikir sampai di situ untuk episode 30. Sampai jumpa di episode 31.